Bismillahi ma sya'allah la yasuku khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah bihamdihi Subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi Subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi Subhanallahil azim astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar channel Majelis Taklim Sultan Agung yang dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kita kesempatan yang mulia ini. Kita masih diberikan waktu untuk melanjutkan pembacaan kitab kita ini di tempat guru kita yang barokah ini, Kiai Zawawi. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari bala musibah, dari segala bentuk penyakit wabah yang ada pada saat ini, dan mudah-mudahan senantiasa kita disembuhkan dari penyakit-penyakit kita dan dimudahkan selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta langkah-langkah perbuatan kita diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma adhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Allahumma adhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Allahumma adhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Semoga dengan pembacaan salawat tadi Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan kita. Allah bersihkan hati nurani kita, serta Allah berikan hidayat dan kemudahan, bahkan menjadikan hobi kita di dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kabulkan hajat-hajat kita, hajat-hajat guru-guru kita, serta hajat kedua orang tua kita. Dan berkah salawat tadi Allah berikan kepada kita semua rezeki yang halalan, thayyibah, barokah untuk kita dan juga untuk umat Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta tidak lupa dengan barokah salawat tadi Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan kita semua bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa channel MTSA yang senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembacaan kitab Khulasah Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin, buah karya Syekh Umar Abdul Jabbar, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Yang mana pada majelis sebelumnya telah dibahas tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan siapa yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Makkah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah. Dan beliau juga
disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah ini adalah pelayan paman Nabi SAW yang bernama Abi Lahab. Dan pada pertemuan kali ini kita masuk ke tema yang selanjutnya, ila angkol wafatu ummihi wa hadanatuhu. Wafatnya ibu baginda Nabi SAW dan yang mengasuh Nabi SAW. Al-awwal, tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisati min umrih wa hiya raji'atun minal madinati. Ibunda Nabi SAW meninggal ketika Nabi berumur 6 tahun, tatkala ia kembali ke kota Madinah. Waqad dhahabat ilal madinati li ziyarati qabri abihi wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib. Ibunda Nabi pergi ke Madinah pada saat itu untuk menziarahi kuburan ayah Nabi SAW. Bersamanya ketika itu kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Waqad dufinat bil abwa wa hiya qaryatun bainal Makkah wal Madinati. Ibunda Nabi SAW dimakamkan di Abwa, suatu desa antara kota Makkah dan Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW terlahir dalam keadaan yatim, di mana ayahnya SAW meninggal sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Kira-kira ketika itu umur Nabi SAW 6 bulan di dalam kandungan. Ayah Nabi pun meninggalkannya. Dan ini ketika umur Nabi SAW 6 tahun, ibunda Nabi pun meninggalkan Nabi ketika beliau pulang dari kota Madinah. Karena ketika umur Nabi 6 tahun, ibunda Nabi SAW mengajak Nabi untuk berangkat ke kota Madinah untuk menziarahi keluarga dari sebelah kakek Nabi SAW dari Bani Najjar. Lalu beliau di sana menetap kurang lebih 1 bulan. Disebutkan dalam riwayat lain, mereka pergi ke kota Madinah untuk menziarahi makam ayahanda Nabi. Riwayat yang pertama mengatakan, perginya Nabi dengan ibunda Nabi SAW untuk menziarahi keluarga dari sebelah kakek Nabi SAW. Tetapi riwayat yang lain mengatakan untuk menziarahi makam ayahanda Nabi SAW. Dan ketika itu kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib pun ikut berangkat dengan ibu Nabi SAW ke kota Madinah. Di pertengahan jalan, lebih tepatnya di desa Abwa, ibu Nabi SAW jatuh sakit, sehingga setelah beberapa hari ibunda Nabi SAW sakit, pada akhirnya ibunda Nabi wafat di desa Abwa tersebut. Posisi desa Abwa ini kurang lebih 23 mil atau 37 km dari kota Madinah. Itu letak kurang lebih kota Abwa. Kemudian setelah wafat ibunda Nabi SAW, ibunda Nabi itu juga dimakamkan di desa Abwa tersebut. Ada riwayat mengatakan bahwasanya ibunda Nabi SAW dibawa pulang ke kota Makkah dan dimakamkan di kota Makkah. Riwayat yang pertama mengatakan ibunda Nabi meninggal di Abwa dan dimakamkan di Abwa. Tetapi ada riwayat lain yang mengatakan bahwa ibunda Nabi meninggal di Abwa, akan tetapi dibawa pulang ke kota Makkah dan dimakamkan di kota Makkah. Di dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa ibunda Nabi SAW beserta Nabi berangkat bersama kakeknya Nabi SAW. Di dalam riwayat lain, ibunda Nabi bersama Nabi tadi berangkat dengan Ummu Aiman. Jadi ada 2 riwayat yang mengatakan. Riwayat pertama yang kita baca di dalam kitab Khulasan Nurul Yakin, di sini mengatakan ibunda Nabi bersama Nabi berangkat bersama kakek Nabi SAW. Tetapi dalam riwayat lain ada yang mengatakan Nabi bersama ibunda Nabi berangkat dengan Ummu Aiman. Di sini maka dari itu, setelah 5 hari sepeninggalan ibunda Nabi SAW, Nabi pun pulang bersama Ummu Aiman, langsung menemui kakek Nabi yang ada di kota Makkah. Dan Ummu Aiman menyerahkan kepada kakeknya yang bernama Abdul Muttalib itu. Setelah itu Nabi dibawa tanggungan, dibawa lindungan kakeknya Nabi SAW.
Fahadanathu Ummu Aiman khadimatu abihi Abdullah. Lalu beliau diasuh oleh Ummu Aiman. Beliau adalah pelayan ayahnya Nabi SAW, yaitu Sayyidina Abdullah. Ma'asyiral mustami'in rahimakumullah. Di masa tanggungan kakek Nabi SAW, lalu Nabi tetap diasuh oleh Ummu Aiman. Beliau ini adalah pembantu dari ayahnya Nabi SAW yang telah kita kupas pada pembahasan yang pertama dahulu. Siapa itu Ummu Aiman? Beliau adalah warisan dari ayah Nabi SAW. Telah kita ketahui juga nama asli Ummu Aiman adalah Barakatul Habasyiyah, dan nama julukan atau panggilannya adalah Ummu Aiman. Di sini Nabi mendapatkan Ummu Aiman tersebut dari warisan sepeninggalan ayahnya. Ketika Nabi sudah besar, Nabi memerdekakan Ummu Aiman tersebut, lalu dinikahkannya dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah di sini perlu kita ketahui adalah sahabat kesayangan Rasulullah SAW. Dari pernikahannya Zaid bin Harithah dengan Ummu Aiman membuahkan anak yang bernama Usamah bin Zaid. Sedikit kita kupas kembali, pengasuh Nabi tidak hanya Ummu Aiman. Perlu kita ketahui juga di sini Halimatus Sa'diyah dibantu oleh anaknya Syaima. Halimatus Sa'diyah juga yang membawa Nabi setelah beberapa hari dari kelahirannya Nabi SAW dan dibawa ke di daerah pegunungan, di daerah Halimatus Sa'diyah itu. Nabi menetap di sana kurang lebih 4 tahun. Di bawah asuhan Halimatus Sa'diyah, beliau dibantu oleh anaknya yang bernama Saima. Setelah umur Nabi 4 tahun, Halimatus Sa'diyah itu mengembalikan Nabi kepada ibunda Nabi SAW. Itu pun setelah kejadian pembelaan dada Nabi SAW. Peristiwa pembelaan dada Nabi SAW itu karena Halimatus Sa'diyah takut. Maka dari itu Nabi pun dipulangkan pada ibunya. Saat itu umur Nabi masih 4 tahun. Walaupun sebenarnya Halimatus Sa'diyah berat hati untuk mengembalikan Nabi kepada ibunda Nabi SAW. Akan tetapi karena di situ Halimatus Sa'diyah telah merasakan betapa berkahnya ketika Nabi Muhammad SAW hidup bersama keluarga mereka, yang mana dulunya mereka bisa kita katakan sulit, fakir, pokoknya serba kekurangan. Tetapi berkat kedatangannya kehidupan Nabi SAW masuk di dalam keluarga mereka, kehidupan mereka mendapatkan rizki yang sangat luas, melimpah, kehidupan yang begitu makmur, kenikmatan yang tak terhingga karena bisa hidup bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi juga diasuh oleh Thuwaibah al-Aslamiyah, salah seorang budaknya Abu Lahab. Thuwaibah di sini dimerdekakan oleh Abu Lahab karena Thuwaibah inilah yang membawa kabar gembira tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Saking senangnya, begitu senangnya Abu Lahab hingga Abu Lahab memerdekakannya ketika itu juga. Di sini juga mendapatkan suatu sir keistimewaan Abu Lahab. Pada hari Senin, siksaan Abu Lahab itu ditunda atau ditiadakan. Karena apa? Karena memang beliau mengungkapkan rasa kegembiraan beliau dengan memerdekakan Thuwaibah al-Aslamiyah tadi. Thuwaibah tadi bukan cuma mengasuh Nabi saja, dia juga menyusui Nabi SAW. Karena pastilah kita ketahui, seseorang apabila dia menyusui, pasti dia ikut mengasuh. Tetapi apabila dia mengasuh, belum tentu dia menyusui. Makanya jelaskan di sini juga, orang-orang yang menyusui Nabi yaitu pertama ibunda Nabi SAW, Thuwaibah. Walaupun Thuwaibah itu beberapa hari kemudian pindah tanganlah ke Halimatus Sa'diyah. Tetapi dijelaskan di sini juga kalau yang mengasuh Nabi tentu saja yang pertama adalah ibunda Nabi SAW, kemudian Thuwaibah al-Aslamiyah, yang ketiga Halimatus Sa'diyah dibantu oleh anaknya Saima, yang terakhir adalah Ummu Aiman. Maka dari itu ma'asyiral mustami'in rahimakumullah, apapun yang disandarkan atau dinisbahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka pasti akan menjadi mulia.
akan menjadi agung, menjadi indah, menjadi kuat, bahkan menjadi hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu ma'asyiral mustami'in. Semoga dengan sedikit pembahasan kitab ini kita selalu mengupas tentang sejarah Nabi SAW ini tidak lain dan tidak bukan menjadikan cinta kita kepada Rasulullah SAW bertambah dan semakin mendekat. Tidak lain dan tidak bukan kita hanya mengharapkan syafaat dari beliau SAW. Ya Maulana ya Mujib ya Hadiran la yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatana gharib. Ya Maulana ya Mujib ya Hadiran la yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatana gharib. Ya Maulana ya Mujib ya Hadiran la yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatana gharib. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.